Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, bertemu lagi bersama saya Melani di mata kuliah pemrograman Python. Di pertemuan pertama ini di kelas teori, saya akan mengambil materi pengenalan Python itu sendiri. Oke, langsung aja ya. Nah, apa sih itu Python? Python itu bukan ular ya, bukan salah satu jenis ular ya. Python itu adalah salah satu jenis bahasa pemrograman yang merupakan bahasa tingkat tinggi. Kenapa disebut bahasa tingkat tinggi? Karena bahasa Python itu atau sintaks-sintaks di Python atau codingnya itu menyerupai bahasa Inggris. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Jadi bahasa tingkat tinggi itu menyerupai manusia ya, hampir menyerupai bahasa manusia. Dan Python ini menggunakan bahasa Inggris, jadi sangat menyerupai sekali dengan bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yang interaktif. Interaktif itu di sini maksudnya ketika kita mengetikkan suatu sintaks atau suatu kode di Python, itu ketika kita eksekusi, pasti menghasilkan suatu nilai. Entah itu salah atau itu benar. Nah, itu namanya interaktif. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang ketika kita mengetikkan sesuatu, itu tidak menghasilkan apapun. Tapi kalau Python, misalnya kita ketikkan 1 plus 2, kita eksekusi, nah maka Python ini akan tetap memprosesnya. Akan memproses sintaks itu dan menghasilkan nilai 3. Jadi mirip kalkulator ya. Dan yang selanjutnya, berbasis interpreter. Interpreter di sini maksudnya adalah dieksekusi per baris. Jadi kalau bahasa lain, bahasa pemrograman lain, itu di-compile ya. Jadi semuanya, codingnya itu di-compile dulu, baru di-running. Nah, kalau Python ini enggak, dia di-runningnya per baris, di-compile-nya per baris. Jadi lebih cepat. Jadi compile running gitu. Nanti saya akan jelaskan kelebihan dan kelemahannya dari interpreter ini di slide-slide selanjutnya ya. Oke, next. Ya. Nah, siapa sih penemunya? Oh, bukan saya ya. Ini kan sini, tapi bukan saya penemunya. Nah, penemunya itu, nah yang ini. Oke, maaf ya. Berisik. Oke, penemunya itu adalah Guido van Rossum, creator of Python. Tak laser sih. Nah, Guido van Rossum, creator of Python. Ketik mana? Nah, ini Rossum pas ya. Ditemukan pada tahun 1990. Tapi ada beberapa artikel juga yang menuliskan bahwa 91. Tapi kalau ini saya ambilnya dari dokumennya Python ya, docs.python.org. Jadi insya Allah ini lebih valid. Nah, jadi Python ini ditemukan di sebuah laboratorium di Amsterdam, Belanda, yang namanya Laboratorium Centrum Wiskunde en Informatica. Oke. Kok bisa sih dinamakan Python? Kenapa? Apakah karena si penemunya ini tuh suka sama ular Python? Atau ada kenangan dengan ular Python? Atau gimana? Nah, ternyata nih, gara-gara gambar ini nih, Monty Python's Flying Circus.
Nah, jadi ini adalah salah satu serial komedi BBC. Si Guido ini sangat suka sama ini nih. Jadi dia terinspirasi dari film ini, serial komedi ini. Kata dia nih, Python itu adalah nama yang pendek, short, unik, dan slightly mysterious, atau sedikit misterius. Emang saya juga merasa Python misterius banget ya. Kenapa sih dinamakan Python? Saya masih berpikir-pikir, apakah benar hanya dari terinspirasi dari serial komedi aja gitu. Coba kalau kalian punya bahasa pemrograman sendiri, kalian mau namain apa sih sebenarnya? Besok saya tanyain ya. Sini, siapa sih yang ngembangin? Yang ngembangin itu Python Software Foundation. Nah, yang terbaru, Python versi terbaru itu 3.8.2. Oke, jadi Python versi terbaru itu versi 3.8.2 tahun 2019. Tapi di akhir ya, Oktober. Jadi sampai saat ini itu kalau kalian browsing-browsing, itu kadang codingnya itu masih ada yang versi 2. Karena ada sedikit perbedaan antara coding yang versi 2 dan yang versi 3. Jadi dilihat dulu kalau kalian mau cari-cari codingnya, dilihat ini yang coding versi berapa. Gitu. Next, penggunaan Python. Ini saya ambil dari Python for Dummies. Di sini ya. Yang pertama rapid programming, prototyping, dan machine learning. Aplikasi yang merubah dan menjalankan dirinya sendiri, machine learning. Selain itu buat apa? Buat analisis data. Terus buat apa lagi? Buat jaringan juga bisa sebenarnya. Ini ada satu slide yang kayaknya hilang, saya masih ingat. Ini masih ada lanjutannya untuk yang penggunaan Python ini. Besok saya sampaikan lagi ya kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang. Next, apa sih kelebihan Python? Nah, general purpose. Bisa web, bisa game, bisa komputasi yang rumit, bisa analisis data, bisa mobile juga. Jadi banyak yang bisa dibuat oleh Python ini. Terus apa lagi kelebihannya? Portable. Portable tuh kalau diartiin bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, kalau ini bisa digunakan di mana aja. Di mana aja apanya maksudnya di OS manapun gitu. Bisa di Windows, Mac, Linux, Unix, dan OS lainnya. Gitu. Jadi portable, mau di semua OS bisa. Yang ketiga apa? Free atau open source. Jadi ini yay banget ya. Alhamdulillah banget karena ini open source. Jadi nggak yang trial tiba-tiba di tengah-tengah harus bayar. Itu nggak. Ini benar-benar free. Jadi bisa tenang untuk pakainya. Nggak akan dimintai bayaran. Nah, ini bahasanya tingkat tinggi. Jadi mudah dipelajari dan dibaca. Tadi sudah saya bahas. Tingkat tinggi di sini maksudnya dia menyerupai bahasa manusia. Contohnya seperti ini. Contoh untuk menampilkan kata hello world. Print hello world. Udah, tinggal pakai kata print. Menampilkan. Gampang kan? Terus nanti kalau mau input itu atau mau menginputkan sesuatu, itu tinggal pakai input juga. Kata input. Pang. Tapi ya kita juga harus bisa gitu. Logikanya dulu. Selanjutnya, banyak libraries-nya. Panda. Panda ini digunakan untuk manipulasi datanya. Untuk ngutek-ngutek datanya. Misalnya data A digabungin data B, diambil kolom ini aja digabungin. Mumet ya? Belum. Tak kasih contoh. Misalnya di sini ada data KTM kalian, NIM, nama.
terus jurusan. Terus di data satunya itu ada data nilai kalian. Ini adalah data nilai pemrograman Python. Nah, jadi di sini saya mau gabungin NIM, nama, sama nilai kalian. Di sini di nilai ini saya cuma punya NIM sama nilai aja ya. Nah, kalau di data KTM kalian, saya punya NIM, nama, sama jurusan. Nah, jadi di sini saya ambil NIM nama, di sini saya ambil nilainya aja. Jadi seperti itu, kayak menggabungkan data yang kita perlukan aja. Nah, selanjutnya ada NumPy. NumPy ini digunakan untuk perhitungan matematika atau yang lainnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Matplotlib. Matplotlib ini ada kata plotnya ya. Itu dia untuk visualisasi data atau untuk menggambarkan data menjadi sebuah grafik, bagan, atau yang lainnya. Selanjutnya scikit-learn, scipy, sama surprise itu juga ada. Nah, itu adalah libraries untuk machine learning atau untuk big data atau untuk algoritma-algoritma. Untuk menggunakan suatu algoritma data science itu pakainya itu. Misalnya mau menggunakan KNN, K-means, terus mau evaluasi menggunakan MAE, itu bisa menggunakan libraries ini. Next, extensible dan embeddable. Jadi Python ini gampang untuk diintegrasikan, dihubungkan dengan bahasa lain. Bahasa C++ bisa, C bisa, web juga bisa, PHP juga bisa. Salah satunya itu ada framework Django. Frameworknya Python yang dikhususkan untuk PHP ya, untuk web ya. Nah, seperti itu. Next, interpreter tadi. Kodenya dieksekusi per baris. Lebih gampang mengetahui errornya, soalnya per baris. Udah tuh ini. Oh, kekurangannya. Interpreter lambat soalnya per baris kan. Kalau kalian punya banyak baris, kalian harus eksekusinya satu-satu. Jadi lambat. Terus eksekusinya manual. Karena satu-satu, jadi kalian ngekliknya klik, 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 klik. Kalau di bahasa pemrograman lain, kalian tinggal klik satu kali, itu semuanya ke running kan. Nah, kalau ini enggak, satu baris kalian klik, satu baris kalian klik gitu. Jadi eksekusinya manual per baris. Terus kalau salah eksekusi harus diulang dari awal karena harus membaca ulang variabelnya. Kalau di bahasa pemrograman lain, kalian running, itu kan dia ngerunning dari awal ya. Iya kan? Nah, kalau bahasa Python ini kan kalian manual nih, runningnya satu-satu. Jadi kalau ada yang salah di sini, ya kalian runningnya balik dari sini dulu. Sini, 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 sini gitu. Jadi harus urut. Tapi nanti ada apa ya? Ada tipsnya, ada triknya biar eksekusinya biar bisa cepat. Nanti saya kasih tahu di praktikum. Perusahaan mana saja sih yang gunain Python? Nah, ada ini nih, Google. Siapa sih yang nggak tahu Google? Pinterest, Instagram, Spotify, Quora, Facebook, Industrial Light and Magic, Uber, Monkeys, Netflix, Amazon, Dropbox. Nah, semua perusahaan ini nih, mereka menggunakan Python. Di mana yang sih mereka menggunakan Python? Siapa sih orang-orang dari perusahaan ini yang menggunakan Python itu siapa? Nah, mereka namanya adalah data scientist atau data analyst. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang pekerjaannya mengumpulkan data, mengolah datanya, menganalisa datanya, membuat visualisasi datanya untuk kebutuhan perusahaan yang digunakan untuk apa? Mengambil keputusan. Mengambil keputusan apa? Nah, misalnya ada data tadi. Saya tadi kan ada data nilai ya.
Jadi data analis ini bisa menganalisa. Dia memperlihatkan misalnya sorting. Sorting itu juga termasuk menganalisa loh. Siapa nilai yang paling tinggi? Di sort aja. Oh ini, namanya si ini. Itu. Terus mengapa Python ini terkenal di mata para data analis ini? Kenapa? Karena Python ini menyediakan library-library atau tools yang sangat memudahkan pekerjaan para data scientist. Jadi makanya Python ini banyak digunakan oleh data scientist. Sebenarnya data R, bahasa pemrograman R juga, tapi di sini kita lebih memilih Python ya. Oke, nih. Profesi data scientist banyak dicari. Berbagai multinasional company dan unicorn startup, Gojek, Traveloka, Google, Facebook, Apple, Amazon, Tokopedia, Grab, Shopee, Lazada, JDID, Bukalapak. Banyak ya. Mereka banyak sekali mencari data scientist. Dengan gajinya berapa? Gajinya fresh graduate aja 12 sampai 15 juta. Laser pointer dulu. 12 sampai 15 juta. Banyak ya. Yang ambil yang terus udah 2020 nih. Mencari nggak? Gitu. Data saya pikirin dulu. Ya jelas ya masih dicari ya. Kenapa? Ya, maka itu unicorn startup multinasional company. Orang mereka tuh sekarang masih ada. Shopee itu masih ada, Grab masih ada, Tokopedia masih ada. Ini semua masih ada. Dan sekarang banyak bermunculan startup baru. Jadi otomatis data scientist ini masih banyak dicari. Jadi kita nggak akan sia-sia untuk belajar Python. Siapa tahu Python ini besoknya bisa menjadi salah satu pekerjaan kalian, membantu pekerjaan kalian. Betul. Buktinya mana nih kalau sekarang masih dicari nih data scientist? Nih, saya carikan data nih. Saya ambil tanggal 27 September 2020 dari indeed.com, id.indeed.com, lowongan kerja. Nah, di sini saya menemukan nih data analis Tokopedia, ratingnya 4.1 Indonesia. Kita baca, requirement technical specific, permintaan teknikal. Kebutuhan tekniknya apa? Data manipulation menggunakan R atau Python. Terus produce data visualization and story tell the data. Menyajikan data visualisasi. Nah, nanti kita semua akan belajar itu. Di sini bedanya data scientist apa? Kan tadi kita tahunya data scientist ya. Kalian tahunya data scientist. Nah, jadi data analis ini sama kayak data scientist. Data analis ini lebih ke junior data scientist. Jadi orang-orang tuh lebih menyebutnya junior data scientist. Tapi sama kan pekerjaannya? Nah, sama. Kita coba kita membuat tampilan visualisasi data, menyajikan data visualization, foto ya. Nah, terus ini mengidentifikasi tipe data, sumber data, metode pengumpulan data secara otomatis. Kalau ini develop understanding of data wrangling dan data manipulation. Nah, ini sama data wrangling. Pengambilan data dan data manipulasinya. Jadi yang membedakan itu adalah kayak junior programmer sama senior programmer ya. Kalau senior tuh mereka lebih ke pemilihan algoritmanya juga. Di sini juga sama. Data scientist tuh lebih memilih. Kalau data analis ya tinggal jalanin aja gitu.
mau pakai algoritma yang apa. Lanjut. Nah, maaf ya. Nah, di kelas kita, kelas Python kita akan menggunakan aplikasi Google Collaboratory. Ini alamatnya. Jadi di sini sebenarnya Python ini adalah bahasa pemrograman dasar. Dia bisa dijalankan di shell, di terminal, atau command prompt. Tapi di sini saya menggunakan IDE atau user interface-nya menggunakan Google Collaboratory saja. Karena memang lebih banyak kelebihannya. Untuk aplikasinya ini akan saya jelaskan di praktikum ya, di kelas praktikum. Oke. Sebenarnya nggak hanya Google Collaboratory. Kalau Google Collaboratory ini kan online. Masih ada banyak lagi aplikasi pendukung lainnya, atau text editornya, atau ID-nya. Ada Komodo, ada Leafclives, NetBeans, PyCharm, Kdevelop, PyDev, Bing IDE, Anaconda. Ini typo ya, Anaconda. Terus ada VS Code. Yang kalian masih punya VS Code, nggak usah dihapus, masih bisa dipakai. Jadi kalau kalian nggak ada kuota nih, nggak bisa online, nggak bisa pakai Google Colab, kalian bisa pakai VS Code. Tapi pastikan dulu diinstal Python-nya. Nanti kalian bisa cari tutorialnya untuk install Python di VS Code. Next. Nah, ini yang paling akhir. Saya di sini kasih sedikit kata-kata motivasi. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Kalau itu nggak menantang kamu, itu nggak akan merubahmu. Gitu. Kalau kamu nggak tertantang untuk belajar bahasa pemrograman Python, ya kamu nggak akan pernah bisa. Kamu nggak akan pernah ada niat untuk belajar ya. Kalau aku nggak terlalu suka nih sama Python, ya udahlah. Nah, kalau kita udah seperti itu, berarti otak kita juga akan menstimulasi bahwa kita udah nggak usah susah-susah mikirin itu, karena kita nggak mau. Gitu. Jadi di sini kita ter-challenge dulu, kita tantang. Karena Python nih gampang nih, berarti saya harusnya bisa nih. Harusnya saya belajar nih. Karena mumpung ini gampang, gitu. Supaya apa? Supaya kalian bisa. Ingat, rezeki orang tuh bisa lewat mana aja. Jadi, belajar baik-baik, belajar benar-benar. Semoga kalian bisa paham materi pada pertemuan ini. Sekian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.